Coba deh, bayangin ini. Anda dapat tugas presentasi penting minggu depan. Apa yang pertama kali Anda lakuin? Pasti langsung buka laptop kan? Buka slide kosong, terus natap layar, bingung mau mulai dari mana? Bener banget. Nah, menurut sumber kita hari ini, cara itu tuh justru bisa jadi awal dari kegagalan. Sumber kita hari ini itu sebuah buku dari mantan penulis pidato senior di Gedung Putih era Obama. Dan ini bukan buku teori yang kaku loh, ini benar-benar pelajaran dari, ya bisa dibilang, dapur pidato kepresidenan. Dia bahkan cerita soal salah satu momen paling menegangkan dalam karirnya. Betul, draft pidato yang udah dia kerjain mati-matian, dikembaliin sama Obama. Cuma ada satu catatan singkat. Apa catatannya? Ini bukan yang ingin saya katakan. Wah, itu pasti bikin jantung berhenti berdetak sesaat ya. Tapi ternyata, dari situlah lahir pelajaran terpenting. Dan pelajaran itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Kita akan fokus ke satu aturan praktis dari buku itu. Aturan yang bisa mengubah total cara Anda nyiapin pidato atau presentasi apapun. Namanya Aturan 50-25-25. Tujuannya supaya persiapan kita jadi jauh lebih strategis, nggak bikin stres. Dan yang paling penting, hasilnya jauh lebih kena. Jadi, coba lupakan dulu deh slide PowerPoint atau lembar Word yang kosong itu. Kita bakal menata ulang seluruh proses berpikir Anda. Oke, mari kita mulai bedah. Aturan 50-25-25. Kedengarannya kayak formula matematika ya. Ini sebenarnya apa sih? Intinya sederhana banget. Ini soal cara kita ngebagi waktu dan energi. Aturan ini, yang jadi fokus utama di bab 4 bukunya, ngebaginya gini. 50% dari total waktu persiapan Anda. Setengahnya ya? Betul, setengahnya. Itu dihabiskan untuk mikir, riset, dan nyusun kerangka. Ini fase krusial sebelum Anda nulis apapun. Oke, jadi 50% buat mikir. Terus sisanya? Baru kemudian 25% waktu untuk nulis draft pertama, dan sisa 25%-nya lagi buat nyunting dan latihan. Tunggu. 50% itu artinya separuh waktu kita habis cuma buat mikir. Jujur aja ya, kalau saya punya waktu seminggu buat persiapan, berarti 3,5 hari pertama itu saya sama sekali nggak boleh nulis satu kalimat pun. Iya benar. Rasanya aneh kan? Bahkan sedikit bikin cemas. Kita kan biasanya langsung panik nulis dari hari pertama. Saya ngerti kenapa rasanya gitu. Itu benar-benar ngelawan kebiasaan kita. Tapi disitulah kuncinya. Penulis buku ini bilang, persiapan itu penangkal terbaik buat rasa gugup. Makin siap, makin gak panik gitu ya? Pekerjaan terberatnya itu ada di depan. Kalau Anda udah tahu persis ceritanya apa, audiensnya siapa, pesan utamanya apa, fase nulisnya nanti, wah itu bakal ngalir jauh lebih lancar. Oke, logikanya masuk akal. Jadi, ayo kita bongkar kotak hitam 50% yang misterius ini. Apa aja sih yang kita lakuin di fase mikir dan riset itu? Pastinya bukan cuma ngelamun kan? Tentu bukan. Penulisnya ngebagi jadi 3 langkah praktis. Langkah pertama dia sebut scope it out. Sederhananya, jadi detektif. Jadi detektif. Tujuannya itu buat mencapai kesadaran situasional 100%. Artinya, Anda harus tahu segalanya tentang acara dan audiens Anda. Jangan pernah berasumsi. Kuncinya adalah bertanya. Oke, jadi apa aja yang perlu kita selidiki? Selain topik presentasinya tentunya. Pertama, dan ini yang paling penting, siapa audiensnya? Bukan cuma jabatannya, tapi apa sih yang mereka peduliin? Apa ekspektasi mereka datang ke acara ini? Di buku ini dia pakai metafora diagram Venn kan? Bener banget. Ada satu lingkaran isinya hal-hal yang penting buat Anda sebagai pembicara. Lingkaran kedua, isinya hal-hal yang penting buat audiens. Nah, pidato atau presentasi terbaik itu ada di irisan kedua lingkaran itu. Disitulah koneksi terjadi. Oke, jadi kita harus cari titik temunya. Selain audiens, apalagi yang sering kita lupain? Detail logistik. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Contohnya, gimana panggungnya? Oh, di mana kita berdiri gitu ya? Iya. Apa ada podium, audiensnya duduk di bawah kita, atau sejajar. Semua ini ngaruh ke cara kita interaksi sama mereka. Ada cerita menarik soal ini di buku, soal persiapan buat Obama. Gimana ceritanya? Staf Gedung Putih itu detail banget. Mereka selalu mastiin Presiden Obama tahu persis tata letak panggung, dari mana dia harus masuk, di mana titik berdirinya, kemana dia harus jalan setelah selesai. Nggak ada satupun yang dibiarin jadi kebetulan. Wah, sampai sedetil itu ya. Itu nunjukin betapa pentingnya
ngilangin semua potensi keraguan. Kalau seorang presiden aja butuh kepastian soal arah panggung, apalagi kita kan? Betul. Rasa percaya diri itu ternyata dibangun dari hal-hal kecil yang udah kita kuasai. Oke, satu lagi pertanyaan penting di fase detektif ini. Berapa lama saya harus bicara? Ini soal ngehormatin waktu audiens. Nggak ada yang lebih buruk dari pembicara yang ngomong terus padahal waktunya udah habis. Setuju banget. Ada panduan praktisnya nggak di buku soal durasi? Ada, dan ini berguna banget. Untuk pidato utama atau presentasi kunci, targetin aja 15-20 menit. Itu sekitar 2.250 sampai 3.000 kata. Oke, 15-20 menit. Tapi kalau Anda cuma diminta ngasih sambutan singkat atau bersulang di acara nikahan misalnya, cukup 3-5 menit aja. Sekitar 450 sampai 750 kata. Angka yang sangat konkret. Jadi, pondasi pertama adalah jadi detektif. Nah, setelah semua informasi mentah itu kita punya, langkah selanjutnya apa? Gimana cara kita ngubah info itu jadi pesan yang kuat? Nah, kita masuk ke langkah kedua di fase 50% ini. Think it out atau pikirkan matang-matang. Disinilah Anda mulai nyusun cerita. Penulis bilang, Obama sering buka rapat persiapan pidato bukan dengan pertanyaan apa poin-poinnya. Tapi dengan pertanyaan, apa cerita yang ingin kita sampaikan di sini? perbedaan yang subtle tapi penting banget. Poin itu kan rasanya kayak daftar belanja, kering. Tapi cerita itu punya alur, emosi, dan tujuan. Persis, ini soal menemuin pesan inti Anda sebelum tersesat di lautan data dan detail. Presentasi yang paling diingat orang itu yang bisa dirangkum dalam satu ide besar yang jernih. Buku ini nawarin sebuah tantangan untuk itu kan, yang disebut aturan 10 kata. Betul sekali tantangannya. Coba rangkum seluruh pesan presentasi Anda dalam satu kalimat. Nggak boleh lebih dari 10 kata. Kalimat inilah yang bakal jadi bintang utara atau kompas Anda. Itu ide yang bagus secara teori, tapi kedengarannya susah banget. Gimana kalau topiknya kompleks dan teknis banget? Misalnya soal kebijakan fiskal atau update software. Apa mungkin dirangkum dalam 10 kata tanpa jadi terlalu dangkal? Pertanyaan bagus. Aturan 10 kata ini bukan berarti Anda harus buang semua nuansa. Anggap aja ini sebagai headline-nya presentasi Anda. Tujuannya buat maksa Anda fokus ke satu hal paling penting yang Anda mau audiens ingat. Oke. Misalnya, untuk presentasi software tadi, pesan 10 katanya mungkin, update ini membuat pekerjaan Anda 5 kali lebih cepat. Nah, semua fitur teknis yang Anda jelasin nanti harus dukung klaim utama itu. Jadi presentasinya nggak cuma jadi tur fitur yang ngebosenin. Oke, jadi ini semacam alat disiplin berpikir. Saya paham. Jadi kita udah jadi detektif, terus kita udah punya bintang utara, 10 kata. Berarti sekarang kita siap ngumpulin amunisi buat ngidupin cerita itu. Tepat sekali. Kita masuk ke langkah ketiga dan terakhir di fase 50% ini. Figure it out atau cari tahu detailnya. Ini fase ngumpulin cerita, kutipan, statistik, anekdot yang bakal jadi dagingnya presentasi kita. Dan kuncinya di sini adalah kerendahan hati. Mau belajar dan dengerin orang lain. Kayak cerita soal haiku untuk Perdana Menteri Jepang itu ya. Betul. Tim penulis pidato mau nyiapin haiku buat dibacain Obama. Mereka konsultasi sama 2 ahli haiku paling top di dunia. Lucunya, kenapa? Kedua ahli itu justru saling nggak setuju soal apakah draft haikunya itu udah benar secara teknis. Ini nunjukin bahkan para ahli pun punya perspektif beda. Jadi penting banget buat dengar dari banyak sumber. Tapi cerita favorit saya dari buku ini adalah soal gimana inspirasi bisa datang dari tempat yang paling nggak terduga. Kisah pas penulis pidato ini lagi buntu di Australia. Oh, yang ini luar biasa. Dia lagi nyiapin pidato Obama di depan pasukan gabungan Australia dan Amerika, dan dia benar-benar kehabisan ide buat kalimat pembuka yang kuat. Dia udah putus asa kan? Terus iseng nanya ke sopir van-nya, seorang pria Australia parubaya yang kelihatannya biasa aja. Dan apa jawaban sopir itu? Tanpa ragu sedikit pun, sopir itu bilang, gampang sobat, suruh aja dia bilang, Aussie, Aussie, Aussie. Penulisnya pasti ragu kan? Ini Presiden Amerika Serikat, masa teriak-teriak gitu? Betul, tapi karena udah buntu, dia masukin aja ke draft. Dan ternyata, Berhasil. Pas Obama naik panggung dan teriak Aussie, 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 ribuan tentara itu serentak nyahut, oi, oi, oi. Suasananya langsung pecah. luar biasa kan?
Ide terbaiknya justru datang dari sopir van, bukan dari tim ahli strategi di Washington. Inspirasi itu ada di mana-mana kalau kita mau buka telinga. Kekuatan detail ini bukan cuma buat humor, tapi juga bisa nyentuh emosi banget. Ada satu lagi cerita yang sangat kuat soal pidato Obama setelah penembakan massal di Tucson. Ya, soal salah satu korbannya yang masih anak-anak. Namanya Christina Taylor Greene, umurnya 9 tahun. Ini contoh sempurna kekuatan riset yang mendalam. Tim peneliti pidato itu nemuin fakta yang luar biasa. Apa faktanya? Christina itu lahir pada tanggal 11 September 2001. Hari yang sama dengan tragedi 911. Simbol harapan. Di buku itu ada foto Christina waktu bayi dan ada tulisan harapan dari penulis buku buat masa depannya. Kalimatnya, Gimana bunyinya? "Saya harap kamu melompat-lompat di genangan air hujan." Melompat-lompat di genangan air hujan. Detail yang begitu spesifik, polos, dan personal. Dan detail itu dimasukin ke pidato Obama. Tepat. Dan detail kecil itulah yang ngangkat pidato itu dari sekedar pernyataan duka cita jadi sebuah refleksi yang mendalam tentang harapan yang hilang. Seluruh bangsa bisa ngerasain kehilangan itu secara personal lewat gambaran seorang anak kecil yang nggak akan pernah lagi lompat di genangan air hujan. Itu sangat kuat. Dan ini benar-benar nunjukin bahwa detail yang paling berkesan itu seringkali bukan angka atau statistik, tapi cerita manusiawi yang menyentuh emosi. Betul sekali. Dan perlu diingat, semua amunisi, anekdot lucu dari supir van, detail emosional soal seorang anak, semuanya dikumpulin di fase 50% pertama. Sebelum satu paragraf pun ditulis. Ini benar-benar ngubah cara pandang. Jadi kalau kita udah ngelakuin semua persiapan matang di 50% waktu pertama itu, saya bayangin 50% sisanya fase nulis dan latihan, jadi punya nuansa yang beda banget ya. Tepat sekali. Makanya aturan ini efektif. Fase 25% untuk nulis itu bukan lagi mau menatap halaman kosong dengan panik. Anda nggak lagi nanya, apa ya yang mau saya omongin? Tapi lebih ke, Gimana cara terbaik nyusun cerita yang udah saya punya ini? Kerangkanya udah ada, pesannya jelas, amunisinya udah kekumpul, Anda tinggal ngerangkai aja. jadi lebih kayak tugas arsitek yang nata furnitur di dalam rumah yang pondasinya udah kokoh, bukan kayak bangun rumah dari nol. Analogi yang sempurna. Dan fase terakhir, 25% untuk nyunting dan latihan, fungsinya juga berubah. Tujuannya bukan lagi buat ngapalin mati kalimat per kalimat, karena itu bikin Anda kedengeran kayak robot. Terus tujuannya apa? Tujuannya buat menginternalisasi cerita Anda. Anda latihan nyampainya sampai Anda benar-benar memiliki cerita itu. Anda bisa ceritain dengan luwes, walau ada beda kata dikit di sana-sini, karena intinya udah meresap. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Aturan 50-25-25 ini pada dasarnya ngajak kita buat ngubah fokus. Komunikasi yang hebat itu bukan dimulai dari menulis, tapi dari mempersiapkan. Betul. Dengan habisin separuh waktu Anda buat benar-benar mikir, pahami audiens, gali cerita, dan rumusin pesan inti, sisa waktu Anda bakal jauh lebih efektif dan gak bikin stres. Proses yang kita bahas ini terasa sangat manusiawi ya. Gali cerita, pahami emosi, cari koneksi. Ini bikin saya bertanya-tanya. Di era teknologi sekarang, di mana peran sesuatu seperti AI dalam proses ini? Itu pertanyaan menarik. Dan sumber kita ini ternyata juga nyinggung itu. Penulisnya bilang, kita bisa aja pakai chatbot atau AI buat ngebantu di fase persiapan awal. Misalnya untuk apa? Buat curah pendapat, cari kutipan yang relevan, atau bahkan bantu ngerumusin beberapa alternatif buat pesan inti 10 kata itu. Itu poin yang menarik untuk direnungkan. Seiring AI jadi makin canggih dalam membuat draft dan konten, ngambil alih sebagian dari fase menulis 25% itu, mungkin justru fase persiapan 50% inilah yang jadi bagian paling esensial dan tak tergantikan dari komunikasi manusia. Kemampuan buat memahami audiens secara emosional, menemukan cerita yang otentik, dan nentuin pesan inti yang punya makna. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan adalah, apa yang bakal terjadi pada seni persuasi kalau kita mulai menyerahkan bagian berpikir dari aturan 50-25-25 ini kepada mesin? Disitulah mungkin nilai sejati seorang komunikator akan benar-benar diuji.